Hari ini perajin tempe tahu mulai mogok produksi buntut mahalnya harga kedelai. Sejumlah pengrajin tempe tahu menggelar aksi di depan kantor Primkopti Jakarta Barat. Dan hari pertama aksi mogok berproduksi para perajin tahu dan tempe berdampak pada kosongnya lapak-lapak penjualan tempe dan tahu di sejumlah pasar tradisional. Pengunjung pasar pun kebingungan dan kesulitan mencari tempe tahu karena tidak ada pedagang yang berjualan. Seperti di lorong pasar Rangkas Bitung, Banten, yang biasa dipenuhi lapak pedagang tahu tempe, hari ini kosong. Terlihat hanya meja dan beberapa peralatan yang biasa dipakai berjualan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap kenaikan harga di level internasional yang berdampak ke Indonesia itu terjadi akibat persoalan suplai yang terbatas serta restrukturisasi peternakan di Cina. Masalah kedelai ini ada bermacam alasannya. Yang pasti adalah harga di dunia ini loncat dari $12 per batang menjadi $18 per batang. Kenapa? Ada beberapa permasalahan. Masalah supply karena terjadinya El Nino yang sangat basah di Argentina dan di Amerika Selatan menyebabkan supply menjadi sangat terbatas. Jadi harga naik. Yang kedua adalah restrukturisasi daripada peternakan binatang, peternakan di Cina yang ada mendapatkan 5 miliar jumlah babi baru di sana yang dulu makannya tidak diatur, sekarang makan kedelai. Jadi demand-nya sangat tinggi, menyebabkan harga sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan harga kedelai di Indonesia juga tinggi. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan mitigasinya untuk mengabsorb atau mengambil daripada kenaikan harga tersebut. Hari ini surat edaran dari Gakoptindo mengimbau hentikan mogok bagi perajin tempe tahu karena kabarnya pemerintah akan membantu agar harga kedelai bagi anggota Kopti tetap terjangkau. Kabar ini kemudian meresahkan bagi perajin tempe tahu yang bukan anggota Kopti. Pertanyaannya kemudian, akankah perajin di luar Kopti akan mendapatkan akses harga kedelai yang terjangkau? Dan bagaimana pula Forum Tempe Indonesia dan pengamat kebijakan publik melihat masalah kenaikan harga kedelai ini? Tim TV One mengabarkan. Saya, Anda suka dan pasti rutin, pasti sering makan tempe dan tahu. Dan tidak ada di meja makan di rumah manapun di Indonesia ini yang tidak menyediakan tempe dan tahu dalam setiap hidangannya. Sehingga kemudian ironis ketika banyak sekali yang mengkonsumsi tempe dan tahu di negara ini, tapi kemudian 80% kedelainya ini kita masih tidak bisa mengandalkan dari produksi dalam negeri dan sangat bergantung dengan produksi luar negeri atau hasil ekspor dari mereka. Kita masih mengimpor kedelai sehingga kemudian ketika saat ini terjadi lonjakan harga begitu tinggi, kemudian juga ada supply yang begitu terbatas, begitu berdampak bagi para perajin, bagi para produsen tempe dan tahu. Seperti yang Anda tahu, harga yang melonjak hingga 11.000 sampai 11.300 per kilogram kedelai ini. Kalau saya tidak salah informasi yang saya dapatkan hingga kemarin, ini mengakibatkan para perajin tempe tahu memutuskan untuk mogok, tidak berproduksi tempe tahu mulai hari ini hingga hari Rabu. Jadi selama 3 hari. Jadi Anda bisa bayangkan, tadi sudah kami tayangkan gambarnya. Banyak sekali penjual di pasar yaitu yang berjualan tempe tahu semuanya kosong, tutup. Masyarakat juga tidak bisa membeli tempe dan tahu. Tapi kemudian ada satu angin segar janji yang diberikan oleh pemerintah bahwa bagi mereka para perajin tempe tahu yang bergabung dalam Koperasi Tempe Tahu Indonesia akan diberikan bantuan, akan ada intervensi pemerintah sehingga harga akan stabil. Benarkah demikian? Kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Bapak Hedi Kuswanto selaku Sekretaris Jenderal Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia DKI Jakarta. Selamat malam Pak Hedi. Selamat malam Bu. Baik, dan juga
sudah hadir bersama kita yaitu Pak Trubus Radiansah selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Trubus makan tempe tahu toh? Iya, siap rajin. Rajin kan, rutin kan? Cuman ini hari ini udah nggak makan lagi. Itu gitu yang saya kan. sedih. Saya tadi mau beli, saya mau cari pesan makanan. Waduh, jangan-jangan kalau saya pesen tempe mau Penjualnya pesen. libur. Nah itu dia, saya bingung cari tempe sekarang. Nah kita juga punya narasumber lainnya yang tergabung dengan kita melalui daring, yaitu adalah Profesor Made Astawan selaku Ketua Forum Tempe Indonesia. Selamat malam, Prof. Made. Selamat malam, Mbak Putri. Baik. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, Prof. Alhamdulillah. Baik, dan juga sudah ada Pak Dedi selaku Paguyuban Perajin Tempe Tahu Jawa Barat yang nanti akan bergabung dalam diskusi ini, juga akan mewakili mereka para perajin tempe tahu yang berasal dari Jawa Barat. Tapi mungkin saya ingin dengarkan terlebih dahulu Pak Hedi Kuswanto ini memang selaku Sekjen Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia DKI Jakarta. Apakah hari ini kemudian seluruh perajin tempe tahu di Jakarta nggak jadi mogok, Pak? Atau masih ada beberapa yang mogok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, pengrajin tahu tempe di Jabodetabek ya. Insya Allah komit pada keputusan yang kami ambil pada waktu itu tanggal 13 Februari 2022 di Jakarta Barat, Semanan. Ya. Komunitas tahu tempe termasuk 5 Kopti wilayah DKI, komunitas lain seperti Paten, terus komunitas seperti SPTI, SPTP, ya, dan Azaki itu yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagaimana aspirasi dari bawah untuk mogok produksi. Ya. Karena sudah nggak tahan lagi, udah tahan udah lama sekali itu ya, dari harga kedelai mulai dari 8.000 sebelum bulan 12 ya, sampai naik terus, bahkan naik itu hampir setiap hari. Setiap hari naik, memang sih nggak besar naiknya, 200, 300, tapi tiap hari lama-lama hingga tembus terakhir 11.300 saat ini ya. Itu, maka dari itu Puskoptik DKI yang didukung oleh para pengrajin khususnya, baik komunitas di luar Kopti, itu bersama-sama komitmen, ayo kita mogok supaya didengar oleh pemerintah. Baik. Ya. Tujuannya untuk didengar oleh pemerintah, begitu? Ya, pertama memberitahu masyarakat kalau kedelai itu mahal. Baik. Sehingga masyarakat nanti ketika ada tempe sudah ngerti kalau harga tempe yang tadinya 5.000 jadi 6.000 atau yang 7.000 jadi 8.000 itu mengerti karena kelangkaan tempe diakibatkan karena kacangnya mahal. Terus kemudian harapan kami supaya tempe kedelai impor itu ya jangka pendek pemerintah memberikan solusi di antaranya. Solusi jangka pendek ya formasinya seperti apa, terus kemudian jangka panjang segera dikembalikan lagi tata niaga kedelai itu oleh Bulog. Dulu nggak pernah ada gejolak seperti ini. Tapi kalau ini selalu terulang-ulang terus ya. Ketika ada isu di luar negeri, apalah mogok kerja, lalina segala macam sehingga mengakibatkan dampaknya para pengrajin harus mengikuti pasar luar negeri. Betul, betul. Ya. Pak Hedi, tapi sudah ada edaran kan Pak Hedi dari Kakopti yang menyerukan bahwa sudah jangan mogok lagi, di stop dulu, sudah kembali berproduksi lagi karena pemerintah akan memberikan intervensi. Bagaimana Pak itu Pak? Itu saya anggap terlambat, ya, terlambat. Karena apa? Sebelumnya kami sudah ngasih pemberitahuan ya kepada Kapolda, kepada Mabes, seluruh Polres ya dan polsek-polsek semua nih, khususnya di yang daerah wilayah teritorial Polda Metro Jaya ya, diberitahu agar kiranya supaya tahu kalau ini ada aksi mogok, bukan turun di jalan tetapi mogok produksi atau demo, tidak jalan tapi produksinya dihentikan. Ya, itu sudah dari tanggal 13 kita sudah edarkan. Ya, habis keputusan langsung kita memberi surat edaran. Nah, terus kemudian berapa hari kemudian, di hari minggu kemarin, Koptindo mengedarkan surat edaran yang himbauannya udah nggak usah mogok karena pemerintah mau memberikan subsidi. Ya, tetapi kami di Jakarta, terutama kita adalah Puskopti,
itu kan baru janji. Iya kan? Ya, belum terrealisasi. belum ada realisasi, Iya. belum ada kebijakan Belum nyatanya. ada nyatanya. Sehingga percaya nggak tapi pemerintah akan berikan Saya sih bantuan? percaya, tetapi yang lain kan udah karena surat udah terlanjur beredar jauh-jauh betul. ya akan ada penghentian ataupun mogok produksi. Ya kita nggak bisa dong menjilat ludah yang udah kita buang gitu Baik ya. Pak Edi, nanti kita lanjutkan kembali. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Dedi selaku Paguyuban Perajin Tempe Tahu Jawa Barat. Pak Dedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Dedi nanti mungkin bisa bercerita kepada kami ya, apa yang saat ini dirasakan, dikeluhkan oleh para perajin tempe di Jawa Barat. Tapi nanti kita juga ingin dengarkan nanti bagaimana Prof. Madi mungkin bisa berikan masukan mengenai solusi jangka pendek, jangka panjang juga untuk pemerintah, termasuk juga Pak Trubus. Ini ada janji-janji pemerintah yang terakhir ditunggu oleh para perajin tempe. Gitu kan, kalau kata perajin tempe tadi Pak Edi sudah bilang, telat kalau mau nyuruh stop sekarang, mogoknya ini telat gitu. Nanti kita bahas mengenai hal ini, Pak Trubus, Pak Edi dan juga Pak narasumber lainnya setelah jeda berikut ini.